Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Jawatimur Aini dengan NIM 253111022 dari Prodi Bimbingan dan Konseling. Video ini dibuat guna untuk memenuhi tugas UAS pada mata kuliah Psikologi Sosial yang diampu oleh Bapak Asis Wahyono. Di sini saya akan memaparkan beberapa teori-teori psikologi sosial yang akan saya bahas pada video kali ini. Yang pertama itu ada persepsi sosial. Mengapa siswa yang tidak dapat memahami tugas yang diberikan guru? Menurut Fritz Heider, dalam attribution theory, seseorang akan memberikan makna atau penyebab terhadap suatu peristiwa berdasarkan persepsinya. Selain itu, persepsi juga dipengaruhi oleh pengalaman, perhatian, dan harapan individu. Akibatnya, meskipun guru memberikan tugas yang sama, setiap siswa dapat memahami instruksi secara berbeda. Oleh karena itu, guru perlu menyampaikan tugas secara jelas, menggunakan bahasa yang mudah dipahami, serta memberikan kesempatan bertanya agar tidak terjadi kesalahan persepsi. Yang kedua itu ada motif sosial. Nah, mengapa itu ada siswa yang tidak mau belajar? Nah, menurut David M. Sixland, perilaku seseorang itu dipengaruhi oleh kebutuhan akan prestasi, kebutuhan berafiliasi, dan kebutuhan akan kekuasaan. Siswa yang memiliki motivasi berprestasi yang rendah atau cenderung kurang bersemangat dalam belajarnya. Nah, sebaliknya, jika siswa mendapatkan dukungan, penghargaan, dan memiliki tujuan yang jelas, motivasi belajar siswa tersebut pasti akan meningkat. Pengaruh sosial. Mengapa siswa mudah ikut-ikutan membolos bersama teman-temannya? Nah, fenomena ini itu dijelaskan melalui teori konformitas dari Solomon. Menurut Solomon menjelaskan bahwa individu sering menyesuaikan perilakunya dengan kelompok agar tidak dikucilkan dan diterima oleh kelompok tersebut. Nah, akibatnya meskipun mengetahui bahwa membolos adalah tindakan yang salah, siswa tetap mengikuti teman-temannya karena ada tekanan dari kelompok tersebut. Yang keempat, ada interaksi sosial, di mana anak-anak dapat bekerja sama melakukan bullying terhadap temannya. Menurut Musawir Syarif, melalui realistic conflict theory, hubungan antar kelompok dapat memunculkan persaingan dan konflik. Dalam lingkungan sekolah, interaksi negatif serta dukungan dari teman sebaya dapat memperkuat perilaku bullying. Oleh karena itu, sekolah perlu membangun kerjasama, empati, dan budaya saling menghargai agar interaksi sosial itu bisa berkembang secara positif. Yang kelima, ada agresi. Mengapa sering terjadi tawuran antar pelajar? Nah, menurut Albert Bandura melalui Social Learning Theory, perilaku agresif dipelajari melalui proses mengamati dan meniru perilaku orang lain. Nah, jika siswa sering melihat kekerasan di lingkungan, media, atau kelompok pertemanannya, maka perilaku tersebut dapat ditiru. Selain itu, frustration aggression teori dari Dollar dan Miller menjelaskan bahwa frustasi yang tidak tersalurkan dapat berubah menjadi perilaku yang agresif. Nah, oleh karena itu, pembinaan karakter dan pengendalian emosi itu sangat diperlukan. Yang keenam, ada perubahan sosial. Bagaimana pengaruh teknologi terhadap gaya hidup siswa? Menurut William V. Cockburn, perubahan teknologi itu sering berlangsung cepat dibandingkan dengan kemampuan masyarakat menyesuaikan diri, yang disebut sebagai cultural lag.
Kemajuan teknologi membawa manfaat seperti memudahkan akses informasi dan pembelajaran. Namun, jika tidak digunakan secara bijaksana, teknologi juga dapat menyebabkan kecanduan gawai, berkurangnya interaksi langsung, dan meningkatnya perilaku konsumtif. Yang ketujuh, ada gerakan sosial. Bagaimana menjelaskan adanya kelompok siswa yang menolak kebijakan dari sekolah. Menurut Neil Smelser dan Value Added Theory, gerakan sosial muncul ketika terdapat kondisi yang mendorong individu untuk bertindak bersama demi mencapai tujuan tertentu. Penolakan terhadap kebijakan sekolah dapat terjadi apabila siswa merasa aturan tersebut kurang sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, oleh karena itu, komunikasi yang terbuka antara pihak sekolah dan siswa menjadi solusi yang penting. Yang terakhir itu ada tingkah laku massa. Bagaimana peran provokator dalam demonstrasi pelajar? Menurut Gustav Le Bon dalam Corn Theory, ketika berada dalam kerumunan, individu cenderung kehilangan kontrol diri dan mudah terpengaruh emosi kelompok. Provokator dapat memanfaatkan kondisi tersebut untuk memengaruhi massa melakukan tindakan tertentu. Karena itu, diperlukan pemimpin yang mampu mengendalikan situasi tersebut agar penyampaian aspirasi tetap berlangsung secara damai. Cukup sekian penjelasan analisis teori-teori yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.